SESBA, Student Experience Story Based Assessment, penilaian berbasis cerita pengalaman anak untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran yang diferensiasi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ni Ekawati, Kepala TK Bintang Permata dan Pasar Bayu. Perkenankan saya kesempatan yang baik ini untuk berbagi praktik baik tentang pengembangan asesmen berbasis cerita pengalaman belajar anak yang disebut di sekolah kami dengan SESBA, Student Experience Story Based Assessment. Untuk mencapai tujuan akhir dalam pembelajaran yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila, maka melalui Standar Nasional PAUD disusunlah capaian pembelajaran yang kemudian oleh satuan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, diturunkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bersama siswa. Nantinya tentu bermuara pada asesmen dan evaluasi. Hal ini tentunya menjadi sebuah siklus yang tidak pernah putus dalam sebuah proses pembelajaran. Hal-hal yang melatar belakangi dimodifikasinya asesmen dalam SESBA adalah tentunya yang pertama, asesmen sangat penting dan perlu dilakukan oleh guru di sepanjang kegiatan bermain dan belajar. Guru perlu menuangkan hasil dokumentasi dan asesmen otentik pada instrumen-instrumen seperti hasil karya, anekdot, perslit, ataupun hasil karya. Asesmen harian atau formatif dapat menjadi pijakan untuk membuat laporan capaian pembelajaran anak pada laporan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, proses pembuatan asesmen, guru juga penting melakukan evaluasi juga refleksi dalam pembelajaran. Salah satu tugas dalam melakukan supervisi sebagai kepala satuan, saya menemukan bahwa guru tidak konsisten menggunakan instrumen yang telah ada. Tidak ada refleksi, perbaikan, ataupun pengembangan pembelajaran yang terarah. Guru juga kesulitan menganalisis capaian serta membuat narasi deskriptif pada saat penilaian atau laporan sumatif, serta waktu yang tidak efektif dalam membuat atau menggunakan instrumen assessment. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah mengajak para guru untuk duduk bersama melakukan diskusi, refleksi, dan evaluasi terkait bagaimana hasil belajar siswa selama ini, bagaimana mereka melakukan catatan hasil pembelajaran, apakah mereka sudah menggunakan untuk perbaikan rencana pembelajaran selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini kami lakukan untuk bersama-sama mencari alternatif solusi pemecahan masalah. Sebelum menggunakan SESBA, saya merasa belum optimal menggunakan instrumen yang lebih dari satu untuk melihat ketercapaian anak, sehingga kesulitan melakukan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Hal selanjutnya, kami merancang sebuah format sederhana untuk mencatat pengalaman belajar anak dengan memanfaatkan akun digital atau platform digital yang telah ada. Format ini memuat hari, tanggal, tempat kejadian, capaian dan tujuan pembelajaran, status pencapaiannya, serta narasi deskripsi dari pengalaman belajar anak. Kami memanfaatkan drop-down list untuk mengefisiensikan waktu guru untuk melihat tujuan pembelajaran yang tercapai. Di dalam kelas atau pada saat kegiatan pembelajaran, guru melakukan observasi dan memberikan scaffolding melalui kalimat-kalimat pemantik untuk menstimulasi kemampuan anak berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Hal ini dilakukan bagaimana anak dapat mengembangkan kegiatannya sesuai dengan minat dan potensinya. Guru hanya bertugas untuk merekam, mengamati, mencatat apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh anak dengan perangkat yang sudah disiapkan. Selanjutnya, guru memanfaatkan akun digitalnya untuk mengklasifikasi dokumentasi kegiatan pembelajaran anak pada setiap rombongan belajar atau kelas dan diklasifikasi kembali dalam folder masing-masing siswa. Setelah dokumen terklasifikasi, guru membuka format dari SESBA atau asesmen formatif dari masing-masing anak. Kemudian menuliskan hasil pengamatannya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diucapkan oleh anak.
Selanjutnya, dokumen pendukung yang ada di dalam Drive disematkan pada kata atau kalimat di catatan formatif. Dengan demikian, catatan asesmen ini menjadi otentik karena di setiap kata atau kalimat ini didukung oleh dokumentasi yang sesuai dengan apa yang dicatatkan. Berikut adalah salah satu hasil dari asesmen formatif yang dituangkan ke dalam written sesba atau asesmen sumatif yang dibagikan pada setiap tengah semester. Salah satu hasil dari asesmen formatif yang dituangkan ke dalam asesmen sumatif adalah laporan hasil pembelajaran anak yang diberikan kepada orang tua. Hal ini akan memudahkan orang tua untuk melihat dokumen pendukung terkait catatan pengalaman belajar anak selama 1 semester. Orang tua dapat melihat bukti-bukti otentik dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh putra-putrinya dengan mengakses hyperlink yang sudah disematkan pada asesmen sumatif. Sesudah menggunakan sesba, banyak hal yang saya dapat, di mana memudahkan saya melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Pengembangan rencana pembelajaran lebih mudah dilakukan karena hasil belajar anak dapat dilihat secara detail. Selanjutnya, hasil asesmen formatif atau sumatif digunakan untuk melakukan refleksi pembelajaran sehingga guru dapat melakukan perbaikan ataupun pengembangan rencana pembelajaran serta memberikan fasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Laporan penilaian ini sangat simpel, informatif, dan bisa membangun komunikasi dua arah antara kami orang tua dan guru, sehingga minat dan potensi anak lebih dapat difasilitasi. Saya merasa dengan model pelaporan ini, saya bisa melihat perkembangan anak saya dan menyadari ternyata anak saya unik. Bapak Ibu sekalian, adapun dampak dari penggunaan sesba atau Student Experience Story Based Assessment ini adalah yang pertama untuk anak, tentunya karakteristik anak dapat teramati dengan lebih jelas. Kemudian pemetaan minat anak dapat dilakukan secara simultan. Fasilitasi kebutuhan belajar anak menjadi lebih optimal, serta minat belajar anak menjadi semakin meningkat. Dan untuk para orang tua dapat lebih detail mengetahui kegiatan bermain anak di sekolah, dapat memantau perkembangan anak dengan melihat bukti pendukung yang otentik, serta orang tua dapat mendukung program sekolah dalam pengurangan penggunaan kertas. Bagaimana dengan guru? Guru tentunya bisa menggunakan waktunya lebih efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran yang selama ini mungkin belum tercapai, belum dapat dilihat dengan jelas, terlihat jelas dalam sesba. Pengembangan perbaikan pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemampuan literasi guru menjadi meningkat, serta guru dapat melakukan asesmen secara berkelanjutan. Bapak Ibu sahabat pendidik power hebat semuanya. Adapun jika kita ingin menggunakan Student Experience Story Based Assessment ini adalah pertama, kita harus keluar dari zona nyaman yang konvensional, mulai memahami pembelajaran yang berdiferensiasi, serta terus meningkatkan kemampuan digitalisasi. Optimalkan akun belajar ID yang sudah diberikan oleh pemerintah dan pastinya manfaatkan platform Merdeka Mengajar. Optimalisasi pemberdayaan aset di satuan. Student Experience Story Based Assessment, penilaian berbasis cerita pengalaman anak. Sesba adalah salah satu solusi bagaimana pendidik dapat melakukan refleksi dan evaluasi untuk dapat memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan Sesba, pendidik dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berdampak pada siswa. Sesba meningkatkan kapasitas digitalisasi pendidik. Sesba juga mengedukasi orang tua siswa untuk menggunakan platform digital. Bapak Ibu, sahabat pendidik hebat, demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Tentunya masukan dan saran akan sangat bermanfaat untuk pengembangan dan perbaikan selanjutnya. Salam dan bahagia.